Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كراما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قريبة الماء فأنبتت الكلأ والبر والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز المريبري ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا وأعمائنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفتور العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه بجاه سيد السادات توكل نجاح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وحكي أن بعض النساء توفيت فرأتها في المنام امرأة تعرفها فإذا عندها تحت السرير آنية من نور مغطى فسألتها ما هذه الأوعية فقالت فيها هدية أهداها إلي أبو أولاد البارحة. فلما استيقظت المرأة ذكرت ذلك لزوج الميتة فقال قرأت البارحة شيئا من القرآن وأهديته إليها. Wahukiya anna ba'dan nisa'i tuwufiyat. Dikisahkan ada cukup banyak kaum wanita yang meninggal dunia. Fara'at fil manami imra'atun ta'rifuha. Maka melihat akan wanita-wanita itu, sebagian dari wanita itu di dalam tidurnya, maksudnya mimpi ya, seorang wanita yang pernah meninggal itu tadi yang ia kenal ketika semasa hidupnya. Faidan indaha tahtas sarir. Ketika itu dia lihat wanita yang meninggal itu di atas sutra sorga ya, di dalam sorga itu duduknya atas ya sarir. Aniyatan min nuri mightatan ya. Ada satu bejana yang terbuat dari cahaya yang berlimpah banyaknya. Fasa'alatha, kemudian seorang wanita itu bertanya ya kepada orang yang sudah meninggal ya. Jadi di dalam mimpinya itu dia tahu itu sudah meninggal, ditanyakan mahazhil awiyah. Ini bejana apa? Ini tempat-tempat apa ini? Jadi tempatnya enak, bagus, dengan sutra permadani, dan dia banyak di dalam mimpi itu punya banyak bekal lah ya, punya banyak perbendaharaan. Hidupnya enak. Faqalat, maka wanita itu menceritakan ya, fiha hadiyatun ahdaha ilayya abu auladi al-bariha. Di dalamnya itu adalah hadiah-hadiah yang telah menghadiahkannya kepadaku oleh ayah dari anak-anakku ya, anak-anakku ya, yang diberikan secara terus menerus. Bariha itu maknanya katsirah, wasi'ah, luas. Jadi suami istri punya anak, istrinya meninggal, tetapi si suaminya itu tidak melupakan istrinya ya, terus memberikan hadiah ya kepada istrinya. Itu yang diceritakan. Falamma staiqazatil mar'atu zakarat dzalika li zaujil maitati. Tatkala ia bangun ya, si wanita itu, maka ia menceritakan kepada suami wanita yang sudah meninggal ya, bahwa dirinya bertemu, hidupnya enak dalam sutra, dalam kemewahan, dan banyak hadiah-hadiah. Ketika aku tanya, dia mengatakan engkau yang memberikannya ya. Faqalan, maka si suami itu menjawab, qara'tul barihata syai'an minal qur'ani wa ahdaituhu ilaiha. Akulah yang membaca secara luas ya daripada Al-Qur'an itu tadi, dan aku hadiahkan kepada dirinya. Jadi hadiah Al-Qur'an yang menjadi perbedaan pendapat
ya di kalangan ulama itu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ya menjadi sebuah pembahasan yang luar biasa ya, dan ini butuh kitab-kitab yang semacam ini banyak yang menjelaskan tentang ar-ru'ya shadiqah, mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang digambarkan mereka bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita tahlilan, anak ingat kepada orang tuanya, menghadiahkan, maka sesungguhnya itu sampai. Ya, sampai. Bapak saya sekalian, kalau kita dengarnya ada orang yang mengatakan tidak sampai, jangan marah juga. Karena yang mengatakan apalagi ya, dan saya ini mendengar langsung, yang menyatakan tidak sampai itu bukan sembarangan. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um mengatakan tidak sampai orang baca Fatihah menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sampai ya, menurut mazhab Syafi'i tidak sampai. Perkataan Imam Syafi'i tidak sampai. Nah, jangan lupa Bapak saudara sekalian yang berbahagia bahwa Imam Syafi'i itu, dan ini yang dijadikan pedoman sama mereka untuk menghantam kita yang pelaku-pelaku bid'ah ini, ya dianggap kita sebagai pelaku-pelaku bid'ah ini dengan alasan seperti itu. Kita mesti jujur secara sportif bahwa Imam Syafi'i itu pendapatnya itu ada dua. Kalau orang yang tukang ngaji itu pasti tahu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim artinya kumpulan fatwa yang fatwa itu disampaikan ketika beliau tinggal di Irak. Ya, itu dikodifikasi, dikumpulkan oleh murid-muridnya. Itu disebut dengan qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang terlebih dahulu. Tapi Imam Syafi'i jangan lupa pindah ke Mesir. Maka fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Mesir itu disebut dengan qaul jadid. Ya, pendapat yang baru itu banyak pendapat qadim itu dicabut. Ya, beliau tidak sependapat banyak. Salah satu contoh salat maghrib. Salat maghrib pada qaul qadim itu apabila ghurub matahari, terbenam matahari, maka itu maghrib. Sampai apa? Sampai ya hilangnya safakul ahmar. Kalau lembayung merah di sebelah barat itu sudah hilang, masuk sholat isya, habislah sholat maghrib. Itu yang kita pakai, itu yang kita anut. Jangan lupa itu pendapat qaul qadim. Oleh Imam Syafi'i itu dicabut sebenarnya. Pendapat Imam Syafi'i yang jadid itu, sholat maghrib itu tidak lebih azan, berwudu, berpakaian, sholat sunnah, sholat maghrib, habis waktunya sholat maghrib. Jadi antara selesai sholat maghrib dengan datangnya sholat isya itu ada fatratul waqt, ada waktu kosong. Maghrib sudah lewat, isya belum datang. Kita mau bilang apa kalau itu memang dua-duanya pendapat dia? Ya, nah jadi jangan kaget kalau dihantam kita dipakein senjatanya Imam Syafi'i. Ya telak memang kena kepala kita bocor nih. Karena nantemnya pakai pendapat Imam Syafi'i. Nah, di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah itu dipahami bahwa pendapat itu sudah pendapat yang qadim, yang sudah diperbaharui. Pada tulisan-tulisan ulama-ulama Syafi'iyah seperti Izzuddin Ibnu Abdussalam, beliau mengatakan
tidak sah. Tidak sampai orang baca Fatihah dihadiahkan kepada yang meninggal. Ramai. Tetapi ketika dia meninggal dunia, murid-muridnya yang alim-alim dikasih mimpi nih. Ketemu dengan Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dan dia mengatakan, aku ralat, aku cabut pendapatku. Sampai ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang berbahagia, timbul masalah. Mereka ini yang mengatakan kita bid'ah nggak bisa, masa mimpi bisa membatalkan pendapat. Jadi memang repot. Masalah furu'iyah ini menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Jadi kesimpulannya apa? Udah aja biarin dia sama dia. Nah, udah biarin dia kita. Kalau mau percaya mati, ntar kita bacain Fatihah. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Ibu yang kami hormati itu, ya, itu terjadi. Jadi kadang-kadang cuma karena kalau kita dengar radio itu, kita kan nggak bisa dialog, ya, kita nggak bisa mendebat. Banyak ya penjelasan-penjelasan yang semacam ini. Jadi kita memahaminya sampai, ya. Apalagi ada hadis yang menjelaskan bahwa pengertian sedekah di dalam Islam itu bukan materi saja. Ya. At-tasbih sedekah, wa tahlil sedekah. Ya, banyak itu hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Bahkan orang yang tampil ketika menerima tamu dengan wajahnya yang bagus, ceria, itu pun menjadi sedekah. Lah, bacaan itu apa bedanya dengan bacaan Quran, dengan tasbih, dengan tahlil? Sama-sama bacaan. Maka itu yang dikias berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang sedekah. Khatimatun, ya, hazihi khatimatun, nas'aluka husnal khatimah, amin. Akhraja Abu Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbasin qala. Mentakhrij hadis ini oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Nabi bersabda, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang ziarah kubur. Ini koma nih, jangan langsung waduh gitu. Dilaknat orang-orang yang ziarah kubur. Yang mana itu? Wal muttakhidina 'alaihal masajid, yang menjadikan di atas kuburannya itu masjid-masjid, tempat-tempat sholat. Ya, wasuruj, ya, lampu-lampu yang terang. Jadi kita kalau lihat makam-makam yang beli, yang mahal itu, yang harganya di atas 2 miliar, 3 miliar itu, lampunya terang. Tempat datang, tempat parkirnya itu pakai AC. Tapi kuburannya ditaruhin AC gak? Kuburannya dimasukin listrik gak di dalam kuburan? Lah itu berarti manfaatnya buat mayit apa buat yang hidup? Nah itu kacaunya berpikir. Kacau dalam berpikir. Nah, Nabi melaknat orang-orang yang ziarah kubur, ya, kemudian mereka menjadikan di atas kuburannya itu masjid. Ini adalah perilaku umat terdahulu yang jadi ceritanya ini Nabi diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang perilaku umat-umat terdahulu Bani Israel. Jadi di atas kuburan para nabinya itu dibangun tempat mereka melakukan kebaktian.
Jadi masjid di sini adalah tempat kebaktian. Dibangun di situ. Nah, Nabi bilang, jangan ya. Seakan dia ingin mengatakan kalau aku meninggal jangan dibangun kuburan di atas kubur, jangan dibangun masjid di atas kuburanku gitu. Ya, nggak boleh. Tapi ada tuh Nabi riwayat yang sahih bahwa tadi ini ada video saya mau menjelang salat ini tanya, emang boleh sholat di atas kuburan? Di kuburan boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh bikin masjid. Beda nggak? Nah, jadi kita gini, bapak yang punya kampung pulang kampung, ternyata si fulan udah meninggal, tanya aja mana kuburannya. Ya. Sendalnya dibuka, diinjak, ya, sholat aja, sholat jenazah. Padahal sudah seminggu, sudah sebulan, sudah setahun, nggak apa-apa. Karena kita baru tahu. Boleh. Itu sholat, bukan membangun masjid. Nah, yang tidak boleh itu memang di atas kuburan-kuburan itu monumen, dibuat sebagai sebuah monumen peristiwa tentang nabinya, kemudian dibangun masjid, dibangun tempat kebaktian mereka. Itu yang dimaksud. Nggak boleh, dilaknat sama Nabi. Ya. Bahkan nanti ada hadis yang menjelaskan nggak boleh menghadap. Nah, yang dimaksud itu tidak menghadap itu memang dijadikan sebagai ya sebuah kegiatan yang terus menerus begitu. Padahal tidak. Ya, jadi salah satu hadis yang sahih menceritakan seorang wanita. Wanita itu kerjanya nyapuin masjid. Karena udah tua, kerjanya nyapu masjid seumur hidup. Tapi suatu saat ketika Nabi datang, kok si nenek ini nggak ada gitu. Ya, besok mungkin sakit, beberapa hari ditanya sama Nabi, itu nenek itu mana dia biasanya? Udah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Selesai sholat, Nabi minta diantar ke kuburannya wanita itu. Kemudian Nabi mensolatkan di atas kuburan. Itu hadisnya itu sholat. Nah, apa sholat yang seperti itu? Ya, boleh sholat yang seperti itu. Itu namanya sholat jenazah. Yang tidak boleh itu sholat maghrib, isya, sholat sunnah di depannya kuburan. Itu nggak boleh. Nah, saking tidak boleh dan salah pemahamannya, ada orang sekarang tidak mau ke sholat di Masjid Nabawi karena di depannya ada kuburan Rasulullah SAW. Gila nggak? Depan kubur Nabi aja diogah. Dari cara memahaminya. Ini kalau kita lihat di masjid seperti banyak itu Al-Barkah seperti itu jadi ribut ya. Pondok Aren, Pondok Ranji dan sebagainya yang depannya ada kuburan. Mereka minta supaya kuburannya diganti. Udah datangnya belakangan, mendatang lagi mintanya diganti gitu supaya dia bisa sholat. Yang enak dikatot. Ya. Itu nggak ada etikanya gitu. Mestinya duduk baca, ya, cari sarahnya, kumpulkan hadisnya. Mana yang dimaksud tidak boleh menghadap itu? Kita buat perbandingan sekarang. Hukumnya haram orang sholat kencing madhab kiblat. Kencing madhab kiblat haram atau membelakangi kiblat haram. Itu yang dimaksud itu di tempat terbuka, di lapangan gitu. Ini kiblat nih, kencing ke sana. Tapi kalau di kamar, di tembok, ya, satu bangunan yang khusus, enggak apa-apa. Karena itu tidak dianggapnya menghadap. Begitu juga ketika menghadap kuburan, kuburan yang di depan masjid, karena ada temboknya. Dia ngerti tuh, bahkan dia jualan tuh yang namanya sutra itu dijualan. Kalau sudah di sutra ini orang boleh lewat sini. Apa bedanya? Nih
Sutro. Lalu jualan. Kalau udah dikasih sutra orang dulu lewat, berarti sudah ditutup, itu udah lain makomnya. Jelas Pak? Ya. Nah, ada yang menarik nih. Dulu waktu zaman saya masih sanawiyah itu kan pramuka wajib. Cibubur baru dibuka itu sebagai perkemahan nasional Cibubur. Sana salah satu pembinanya pramuka itu kencing madep kiblat. Padahal di kelas dia bilang nggak boleh. Dia kencing madep kiblat. Protes mana anak Pak, katanya nggak boleh. Enggak, ujungnya gua belok. Itu mah guru kebangetan pintar. Enggak begitu. Nih body ukuran menghadap itu bukan kepalanya. Ketika badan itu menghadap kiblat, maka itu yang disebut menghadap. Jadi orang ini macam-macam. Pusing kita jadi. Ya. Jelas kan nih Pak penjelasannya Ibu? Ya. Nah, jadi yang dibangun di atas kuburan itu masjid nggak boleh. Ditaruhin lampu-lampu nggak boleh. Kan sekarang itu kan bagus-bagus Pak. Cuma dalam hati ya Allah, kata yang mati panas, nggak dikasih asap, gelap, udah ditaruhin. Dia datang, ya akhirnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, terus tergantung beli tanahnya Pak. Ada tamannya indah, jadi datang ke situ ngobrol bisnis, padahal di kuburan bapaknya, bukannya baca bukan baca. Ya senang. Jadi yang senang orang yang hidup apa yang mati? Nah itu rancu dalam berpikir. Kalau kita kan yang pengen kita bahagiain bukannya kita yang bahagia, dia yang di kuburan berbahagia. Itu yang mesti kita pikirin. Apa tuh? Makanannya diganti. Jangan dikirimin bubur, jangan dikirimin sop, Fatihah, sedekah, tahlil, ya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan ya ali tasaddaq ala mautakum. Sedekah secara spesial khusus untuk orang yang sudah meninggal. Ini masjid. Ini enggak dia beli, dia yang pakai. Kalau bapaknya bisa bangun di katok gitu. Tahu di katok? Ya. Itu hadis ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas. Nah ini termasuk al-munkarat fil maqabir, ya, hal-hal yang munkar terjadi di kuburan. Nggak boleh. Nah ini termasuk ini disebutnya suruj, ya. Suruj itu jamak dari siraj, lampu. Enggak mesti itu maknanya memang dikasih lampu. Ya, dibikinin bangunan itu nggak boleh. Kecuali tanahnya beli. Ini yang dimaksud ini adalah tanah-tanah wakaf. Yang menurut ulama yang tidak boleh itu tanah wakaf. Kalau tanah sendiri bikin bangunan pakai emas juga boleh. Mau meninggal beli tanah dulu. Ini tanah 50 meter buat apa? Kuburan. Ya, buat siapa? Buat bangun dulu yang bangun, ya boleh. Nah banyak nih kerjasama pengurus masjid, tip pengurus masjid, pendapatan pengurus kuburan, dibangun tuh di tembok, pakai porselen, pakai keramik. Ini munkarat fil maqabir, nggak boleh, haram. Bahkan kalau digunakan kata dilaknat, ya. Nggak boleh. Anaknya mah nggak pernah datang cuma bayar, rapihin, dicat.
Itu kalau nggak gitu udah hilang itu kuburan. Orang anaknya nggak pernah datang. Ya, nggak boleh. Itu karena dia dikuasain. Wa muslimun, ya. Jadi akhraja muslimun gitu takdirnya. Mentakhrij hadis Imam Muslim, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatakhraqa thiyabahu fatakhallasa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. La ayyajlisa ahadukum ala jamratin, pastilah duduknya salah seorang di antara kalian di atas bara yang menyala. Fatakhruqa thiyabahu, kemudian bara itu membakar pakaiannya. Fatakhallasa ila jildihi, kemudian merambat terbakar juga kulit tubuhnya. Khairun lahu, itu jauh lebih bagus min ayyajlisa ala qabrin, ketimbang dia duduk di atas kuburan. Ini yang suka nguburin, ya, yang suka datang nguburin bapak-bapak nih, yang kita sering banget lihat ibu-ibu gak usah ke kuburan, udah tua, dia udah gak kuat sampai sana, duduknya di mana? Kuburan orang dudukin, mana ngongkong, itu nggak boleh, ya. Bapak juga sama, nguburin kelamaan, duduk di kuburan, ya, nggak boleh. Kalau dia duduk di atas bara, bakar bajunya, bakar tubuhnya, lebih bagus ketimbang dia duduk di atas kuburan. Nggak boleh. Sejauh mana kita memahami ketidakbolehan ini dan bagaimana merasiokannya, itulah persoalan lain. Tapi ketika Nabi dengan bahasa yang begitu lugas, tegas, jangan. Makanya kalau mau ke kuburan, mau ziarah kubur, bawa cengkok. Kan sekarang ada cengkok dari plastik tuh, bawa itu. Jadi nggak dudukin kuburan orang. Kalau kita bangun tuh batu, cari batu, taruhin batu yang gede situ supaya nggak digeser orang. Jadi kalau datang kita tempat duduk itu nggak apa-apa, ya, taruhin batu. Tapi nggak boleh dibangun, karena kalau dibangun itu berarti menguasai. Ya Allah, ini banyak nih munkarat, ya, fil maqabir itu pendapatan itu susah ntar, ya, repot. Jadi jangan lakukan. Saya pernah di salah satu majelis taklim, ada orang yang bekerjanya ngurus kuburan, giliran ketemu hadis gini pada saling nengok gitu. Nah, lu barangkali bilang gini, lu banyakan gitu ya. Jangan, ya. Lebih baik duduk di atas barang ketimbang, artinya berdiri gak sampai capek gitu, lebih bagus. Wabnu Mundi anil Qasim ibni Mukhaymarah qala, meriwayatkan hadis Ibnu Mundih dari Qasim dari Mukhaymarah, berkata ia, la an ata'a ala asnani, ya, rumha hatta tabiyada min qadamayya ahabbu ilayya min ata'a ala qabrin. La an ata'a ala asna'i rumha, pastilah aku menginjak, ya, bilah yang tajam, ya, dari tombak, sehingga tadi min qadamaya, sehingga menjadi napal luka pada kedua kakiku itu. Ahabbu ilayya min an ata'a ala qabrin, jauh lebih aku suka ketimbang aku injak-injak kuburan. Ya.
layangan di kuburan. Wah, kuburan. Ah, pengurusnya harus ngasih tahu, nggak boleh. Keberisikan. Ya, berisik kata dia. Berisik buangan ya anaknya. Cuma dia nggak bisa. Nggak boleh. Wa inna rajulan wati'a ala qabrin wa in qallabahu la yaqzan idza sami'a sautan minal qabri ilaika anni wala tu'zini. Sesungguhnya seorang laki-laki yang menginjak-injak kuburan, wa in qallabahu, seandainya dibalik itu, layak zon, pastilah dia akan sadar. Idza sami'a sautan min qabri, apabila dia dengar suara dari kuburan. Ilaika anni wala tu'zuni, seandainya kamu seperti saya, kau jangan sakit ya. Yang ngomong dari kuburan, kira-kira di mana? Bunyi gitu. Ya enggak ke kuburan lagi. Selesai. Nah, orang yang kuburannya diinjak-injak tuh begitu. Latu sini, pasti kau akan mengatakan jangan seperti, ya, jangan kau injak-injak, jangan kau sakit ya. Jadi kita bisa lihat ya, al-mayyitu kahayati. Orang yang meninggal itu seperti orang semasa hidup. Dulu waktu kita masih belajar fikih tentang, ya, memandikan jenazah, itu emas yang ada di giginya kalau sudah kering, sudah keras, nggak boleh diambil. Gigi palsu, kalau yang sudah nempel nggak dilepas-lepas itu nggak boleh dicabut. Satu gigi 7 gram, giginya 21. 1 gramnya 1 juta. Orang nengok. Nih gini nih. Goyang nggak? Goyang, ambil. Termasuk gigi palsu. Tak aja. Goyang, kalau nggak boleh. Latu sini, jangan kau sakit ya. Sakit. Seperti halnya orang pakai pen, tulangnya disambung, dicabut tuh pennya, mahal nih gitu. Begitu kira-kira. Kan dulu orang Betawi sama orang Madura. Kalau yang kaya, giginya dibungkus emas. Jadi kalau ketawa, celing. Ini istrinya Pak Haji Taufik, Ibu Oni nggak kaya, orang nggak ada giginya, nggak emas giginya. Kalau kaya giginya emas, celing. Nah, jadi nggak boleh, itu dianggapnya menyakiti. Termasuk nih, waktu orang meninggal itu ada yang kencing ketika ditarik rohnya itu, saking sakitnya. Ada yang buang air. Nah, sehingga dia dicebokin. Ada orang gendeng dari malam karena pengen besok mau dimandiin, dari malam ember diisi air ditaruh perutnya supaya keluar semua. Bego nih, super nih. Gak boleh. Emaknya gak bergerak aja, kalau emaknya bergerak mah ninju itu. Gak boleh. Sakit, menyakiti ketika sakit. Meninggal sama dengan menyakiti. Berisik, injak-injak, termasuk nggak boleh. Ya, karena dia tertindih. Ya bayangin aja kalau dibilang duduk di atas bara api yang membakar itu lebih bagus daripada dia injak duduk kuburan, injak-injak kubur. Gambarannya itu udah berat.
Jadi jangan dilakukan ya. Tambihatun, hadhihi tambihat. Ini beberapa atensi ya, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Ahaduhuma, salah satu dari tambih, qala ashabuna, ya, berkata ulama kita. Jadi ashabuna ay ulama-una ya, ulama-ulama kita. Yahrumus sholatu ala qabril anbiya'i wal awliya'i was syuhada'i wal ulama'i tabarrukan bizil qabri wa i'dhaman. Haram sholat. Nah, yang dimaksud sholat ini adalah sholat, bukan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu tidak ada sujud. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, gak boleh. Ila kuburil anbiya, di atas kuburannya para nabi, sholat itu zuhur, asar, maghrib, subuh. Wal auliya, para wali, ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wal ulama, orang-orang alim, nggak boleh. Tabarrukan bizil qabri, karena mengharap keberkahan orang yang dikubur di situ, nggak boleh. Wa idhaman lahu, sebagai sebuah pembuktian membesarkan orang. Wa iqadu siraji alal kuburi tabarrukan wa ta'ziman bihi wa in qalla, ya, dan mengikatkan lampu di atas kuburan, ya, berharap mendapatkan keberkahan dan membesarkan dengan lampu itu tadi, wa in qalla, meskipun sedikit. Dikasih tahu nggak boleh, karena dia matanya sudah tidak seperti kita. Kalau kita ini jalan gelap itu tersiksa. Kalau dia memang hidupnya sudah gelap, ya, jadi tidak ada manfaatnya. Kalau kuburan dimasukin lampu, dimasukin AC, nggak ada manfaat. Ya. Lagi kalau rusak dia nggak bisa dandanin, mati dia nggak bisa ngasih tahu, mati nih lampunya, AC mati. Ya itu nggak boleh. Nah, cuma orang yang nggak mengerti itu dipungkul rata. Apa itu wali-wali itu kan, wali-wali Songo itu kan semuanya pasti yang dibangunkan. Kuburannya itu ada bangunannya, ada pendoponya. Itu menurut mereka bid'ah dolanan. Lah kalau punya dewek mah nggak apa-apa. Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf Bukit Duri, istrinya meninggal. Istrinya dikubur di kamar tempat dia bersama, di dalam kamar itu. Kemudian dia nikah lagi, kamarnya di sebelah. Boleh? Oh, orang rumah dia. Ibu juga boleh pesen, besok kalau gua mati duluan kuburin di kamar ini. Atau suaminya kamar cuma satu, kok menikah terima. Ya, jadi banyak yang saya melihat dan mendengar langsung ya di kalangan guru-guru saya itu yang sebelum meninggal beli tanah, ya, bangun, kemudian ya tempat sini. Seperti Pak Harto itu sebelum meninggal, Putin sebelum meninggal udah beli tanah dulu di Astana Giri Bandung. Itu termasuk mindak bisolihin. Orang-orang soleh itu seperti ini. Coba di kalangan para mutasawwifin itu, dia kalau mau meninggal, ini kelebihannya nih. Orang kalau mau meninggal itu ada yang isyaratnya itu, firasatnya itu kuat, ketahuan dia mau meninggal. Salah satu contoh ini yang baru lama ini, saya ngajar di Setiabudi itu. Setiabudi itu Masjid Bagus Salam, Ustaz Mahdi Arif, ya, sering ke pesantren. Itu kakeknya itu waktu mau meninggal menjelang maghrib, dia bilang pasang lampu 4 arah maksud.
Orang biasanya masang petromak itu satu, 3 suruh pasang. Kemudian pintu jendela suruh buka. Banyak orang yang mau datang tuh, ya. Kemudian kumpul dia bilang berapa datang, dia baca syahadat, meninggal tahu gitu. Nah, kita konteks pembahasannya tuh begini, para ulama yang punya isyarat seperti itu. Dan ini Guru Ismail ini sama Habib Ali Kuitang itu dekat. Kalau di kitab-kitab Hasanah Mutasawwifin itu begitu. Dia mau meninggal, dia cari tempat. Ini yang saya bilang yang disebut dengan ikhtiyarul buqa, memilih tempat pembaringan. Ikhtiyarul buqa. Itu Imam Al-Qurtubi membahas satu pasal sendiri tentang ikhtiyarul buqa, memilih tempat pembaringan. Kayak kita memilih rumah, milih kuburan tuh pilih yang bagus beli. Nah, jadi dia tanya sama orang penduduk, Pak, tanah di sini batas penduduk hak ulayat tuh mana? Oh itu tuh pohon itu ke sana tidak bertuan. Jadi semakin ke hutan itu tidak ada tuan. Seperti laut bebas, zona 20 mil, zona eksklusif, maka itu disebut lautan bebas. Dia minggir tuh, udah lewat dari batas yang hak ulayat, dia wudu, dia sedekah, dia syahadat, meninggal. Jadi dia meninggal, dia nggak mau di tanah orang. Itu ulama-ulama seperti itu mau meninggal. Ini bapak-bapak kalau meninggal dikuburnya di mana? Beli dan sekarang beli kuburan, ya. Bangun, ya, bilang pada anaknya. Wasanihima, ya. Yang kedua daripada tambihat, qala jama'atun min ashabina wa tabi'ahum an-Nawawi fi syarhi Muslimin. Berpendapat sebagian ulama, ya, mayoritas di antara ulama-ulama kita dan mengikuti pendapat itu Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Bi hurmatil julusi, haramnya duduk di atas kuburan. Wal wati ala qabri, menginjak-injak kuburan haram hukumnya. Wa jazama akharuna kan Nawawi wa ghairihi, dan berpegang teguh ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi dan lainnya bil karahati bila hajatin, makruh kalau tidak ada hajat. Kalau dia punya hajat makruh, tidak ada hajat haram. Itu maksudnya yang hajat tuh gini, bawa keranda, orangnya berat 4 gitu. Waktu bawa kan nggak semuanya kuburan ada gang, betul nggak? Kadang kuburan itu sama pendahulunya itu nggak dibikinin jalur gitu loh. Maka bawanya mau nggak mau, gede, berat, injak-injak kuburan, makruh. Kenapa? Dia lewatnya hajat karena bawah. Tapi kalau dia tidak hajat, haram. Itu yang benar. Waffaqanallahu li ta'atihi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mentaati nabinya. Wa analana min sawaghi ridhahu, ya. Dan mudah-mudahan kita mendapat, ya, keluasan daripada ridhonya. Wa ibadahu wa amana min mujibati sukhtihi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya Allah. Wa alami uqubatihi, dan dilindungi dari pedihnya siksaan, ya, yang Allah punyai. Amin ya rabbal alamin. Babu zakati wa ta'ala bisawab. Bapak-bapak sekalian, sebelum zikir tauhid dan doa, ini ada hadiah buat pesantren dari keluarga almarhum Bapak Haji Wasito, ya,
Saya pikir Wasito ya bin Ahmad Sadri, dan dihadiahkan juga kepada almarhumah Maryatun binti Abu Nasir. Annallaha yatawashshama birrahmat wal maghfirah wa annallaha ayyaqbala min sadaqati ahlihima. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برد وهازمرقندي، والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، والشيخ المعلم محمد شافعي حذابي، والشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويوصلنا طرائقها ويجعلنا من هواشي أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسرع فضلا وجودا منا يا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله